Setelah melalui serangkaian sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Majelis Hakim kemarin akhirnya memutuskan Haji Muhammad Idris selaku terlapor atas kasus penggelapan tanah yang dilaporkan kubu Mat Solar akhirnya bebas. Keputusan ini di satu sisi membuat kubu Haji Idris lega. Tapi kekecewaan justru tampak dari kubu Mat Solar. Kalau menurut tadi kesimpulan putusan hakim gitu. Jadi bebas gitu Bang? Bukan bebas, lepas dari tuntutan hukum. Ya, jadi lepas dari tuntutan hukum. Saya sebagai pengacara sekali juga kakak kandung ya kecewa berat gitu loh dengan putusan ini. Yang jelas itu tadi Pak Majelis tidak menyebutkan mengenai satu yang dokumen mengenai yang tidak diserahkan kepada Mat Solar. Satu girik yang 1950, kemudian satu lagi surat pernyataan jual beli yang tahun 86, 15 April 1986. Itu. Saya perkenalkan dulu bahwa ini anaknya dari Pak Idris, dari anak dari terdakwa. Oh, namanya siapa Bang? Nama saya Ahmad Nahrawi. Ahmad Nahrawi. Ya. Nah, dari hasil pembacaan putusan tadi telah dibacakan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum tersebut adalah perbuatan itu ada namun perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana. Sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu bahwa ini adalah urusan keperdataan. Keperdataan yang belum lengkap atau yang tidak dilaksanakan atau yang kurang sempurna. Oleh karenanya hak keperdataan itu masih tetap ada. Makanya perkara ini sejak semula disampaikan tidak pantas sampai masuk ke tahap 2 sampai di persidangan ini. Karena ini urusan perdata, bukan urusan pidana. Dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat. Ya, saya sangat merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini saya sangat senang sekali dan bersyukur bahwasannya Majelis Hakim telah memberikan keputusan yang seadil-adilnya buat bapak saya, dan memang bapak saya tidak bersalah dan akhirnya terbukti. Jadi kalau saya sih alhamdulillah sekali telah dibantu sama pengacara Pak Haji di sini. Saya bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Bapak Haji ini sekarang bisa pulang. Saya selalu dari pertama sidang saya selalu ngikutin terus ngasih support dengan Pak Haji, dia dinamai sehat. Mudah-mudahan pada hari ini bisa pulang. Saya bersyukur pada Allah. Dan nanti saya akan panggil semua para wartawan untuk selamatan. Ya, bola panas kasus sengketa jual beli tanah antara Mat Solar ini sudah bergulir sejak 3 bulan silam. Mat Solar mulanya mengaku mengalami kerugian akibat penggelapan tanah senilai 3 miliar yang kini jadi gusuran pembangunan tol. Bahkan akibat terkena pembangunan tol, jalanan depan halaman Mat Solar tergusur. Namun karena ketidakjelasan surat tanah saat jual beli, hingga kini komedian yang menderita sakit stroke tersebut belum jua mendapatkan ganti rugi. Kubu Haji Muhammad Idris sendiri, usai putusan Majelis Hakim, mengaku lega karena kasus sengketa ini akhirnya diputus sebagai kasus perdata bukan kriminal. Kedepan mereka bahkan merencanakan akan menuntut balik kubu Mat Solar karena sudah membuat Haji Idris sempat mendekam di balik jeruji besi. Saya sudah yakin dari awal ini putusannya bukan mendahului dari putusan dari Allah, bukannya. Kami dari awal sudah sampaikan di dalam beberapa konferensi pers bahwanya kemungkinan besar putusannya adalah Ontslafan revolving, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dan kami tetap dalam konteks ini kepada Pak Mat Solar, semoga beliau tetap diberikan kesembuhan. Saya yakin dari awal Pak Mat Solar bukan seperti ini gitu ya. Tentunya saudara-saudara pasti akan ada pertanyaan, apa langkah hukum yang akan kita lakukan berikutnya, kan gitu kan? Ya. Kami belum baca putusan 100%. Jadi kami terlalu prematur untuk menyampaikan langkah-langkah apa terkait dengan upaya hukum. Sebenarnya kalau kami dari keluarga tidak ada masalah pribadi dengan beliau. Seperti itu aja. Karena masalah ini sebenarnya harusnya nggak seperti ini gitu aja. Tapi kami keluarga tidak dendam kok. Tidak dendam, tapi ada namanya proses hukum. Itu yang harus dijalani setiap manusia gitu aja. Ada informasi katanya pihak Haji Idris mau nuntut balik, gimana namanya? Oh itu kan haknya dia, bisa aja kan? Gimana banding? Enggak, terserah. Itu kan haknya dia, mau kan? Mau nuntut balik gimana? Itu kan
itu kan udah merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dalam hal ada tindak pidana, ada dugaan tindak pidana, ya kan? Kekalahan di meja hijau ini seakan menjadi pukulan berat bagi Mat Solar dan keluarga. Apalagi saat ini, sang empu tanahnya Tanah sedang terbaring lemah karena sakit kronis. Lantas benarkah Mat Solar sudah pasrah dan akan menempuh jalur kekeluargaan dengan kubu Idris? Ya itu masalah lain lagi. Ini maksudnya yang putusan ini loh, ya. Itu nanti lain lagi itu. Itu kan nanti soal proses perdata lagi ada. Memperdatakan Haji Idris nggak ada mudahnya gitu Bang? Oh bukan, ini kan nggak ada hubungan dengan yang perdatanya, ini kan soal pidananya. Pidananya lain lagi. Dipidanain juga nggak akan cair. Hah? Kenapa? Enggak, soalnya pidana kan lain prosesnya, perdata nanti. Saat Mat Solar harus menelan pil pahit usai putusan majelis hakim yang membebaskan seterunya, Haji Muhammad Idris. Sidang kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Bali dengan terdakwa punggawa band Superman Isdat, IGD Ari Astina alias Jering, kemarin menghadirkan saksi meringankan bagi terdakwa. Pihak kuasa hukum Jering menghadirkan setidaknya 4 orang saksi, yakni 2 orang rekan band Superman Isdat dan 2 orang lain dari luar. Kopi dulu. Pak Rafael. Kopi dulu ya. Sabar deh. Tuh. Ya. Dan kami akan menghadirkan saksi fakta yang akan menerangkan saksi faktanya ada teman bandnya Jering, ada Eka sama Bobby yang akan menerangkan karakter Jering dan mereka tahu betul Jering seperti apa karena mereka berinteraksi lama, termasuk bagaimana karakteristik Jering, tipikal Jering dalam melakukan komunikasi publik melalui media sosial. Sedih, pasti sedih, tapi bagaimanapun juga ini harus dijalani. Ya, dan kita sudah saling menguatkan. Dan tadi juga kita ke Polda untuk menjadi saksi dan udah sempat ketemu Jering sebentar. Dan dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Saya sudah senang sekali ya bagaimana layaknya ketemu adik ya kalau saya sudah. Pada sidang sebelumnya, kubu jaksa penuntut umum sempat menghadirkan 6 saksi, yakni 3 orang dari ID, Provinsi Bali, dan Kota Denpasar, dan 3 saksi ahli, yaitu saksi ahli bahasa, pidana, dan IT. Pada sidang tersebut sempat hadir Ketua ID Bali, Dr. IGD Putra Suteja, serta dokter lainnya dari pihak ID seperti Dr. Sudarmaja dan Dr. Made Widiasa selaku Ketua ID Kota Denpasar. Dalam kesempatan sidang tatap muka tersebut, Jering sempat mencecar pertanyaan apakah para dokter yang bernaung di bawah ID Bali tersebut berniat memenjarakan dirinya. Jawaban mengejutkan datang dari Ketua ID Bali jika mereka mengaku sama sekali tak berniat memenjarakan Jering. Sidang silakan nilai sendiri, bisa cek di channel. Ya, sebelum mengkonfirmasi kepada dokter ID Bali, Jering memang sempat menuding ada pasal titipan yang hendak menjeratnya ke penjara dengan memasang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE sekaligus. Karena menurut Jering, surat kuasa dari PB ID Pusat hanya mencantumkan tentang pencemaran nama baik, bukan ujaran kebencian. Saya masih merasa tidak mencemarkan nama baik ID. Saya bukan politisi, yang saya lakukan murni untuk kepentingan umum karena saya menerima ribuan aduan dari masyarakat lewat Instagram saya. Dan saya juga membaca banyak sekali berita tentang rakyat yang dirugikan. Yang menarik, pada sidang dengan agenda menghadirkan saksi meringankan bagi Jering,
Presenter dan komedian Rina Nose ditemani sang suaminya Josie Falaza Artson hadir mengikuti sidang untuk mendukung Jering. Meski baru mengenal Jering dari media sosial, Rina kerap kali menunjukkan sikap dan dukungannya baik melalui cuitan di media sosial hingga datang langsung dari Jakarta ke Bali untuk mensupport agar penggawan band SID itu cepat bisa dibebaskan. Ya, dukungan datang ke sini dan mendukung lewat sosial media juga, ya apa aja hal-hal kecil yang bisa dilakukan aja gitu. Sebetulnya udah penuh, karena udah penuh makanya kita nunggu di sini. Wah, kalau itu mah nanti kita serahkan ke yang berwenang aja. Kalau saya sih lebih ngedukung ke sosok personalnya aja gitu. Sosoknya nyebelin, tengil. Tapi kenapa ya? Nggak tahu kenapa ya ini apa yang dilakukan kayaknya bikin tenang aja gitu, cuman gayanya aja ya beli ya. Aku juga nggak tahu dulu ini tuh siapa sih, ribut mulu perasaan kerjaannya, ini apa lagi sih, ada lagi. Tapi karena penasaran jadi aku scroll profilnya dan lihat semua postingannya, terus gimana pemikirannya, pola-pola pemikirannya, ternyata menarik gitu. Sidang yang terus berlangsung sengit kerap kali diwarnai aksi demo dari kubu Jering ini memang terus bergulir panas, tak terkecuali saat pertemuan Jering dan Dr. Idi. Lantas, akankah dengan berbagai kesaksian, Jering akan divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara? Entahlah. Yang jelas, sidang demi sidang kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik ini akan terus bergulir sengit. Rencananya, Jering akan kembali menghadapi tuntutan JPU pada 27 Oktober mendatang. Sementara untuk pembacaan nota pembelaan atau pledoi akan dilaksanakan pada 10 November dan vonis 19 November. Kalau dari saksi dari ahli bahasa ada di? Untuk ahli itu di sidang berikutnya. Sekarang saksi fakta ada 4. Jering dibebaskan karena yang nggak melakukan tindak kejahatan apapun kok.